Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, para alim, ulama, wabil khusus yang kami muliakan Imam Masjid Al-Amin. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin. Serta yang kami hormati dan yang kami ta'zimi orang tua kami yang senantiasa semangat terus istiqomah sholat isya dan sholat tarawih. Semoga dalam nuansa Ramadan ini Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya, amin. Yang rajin sholat tarawih, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah karuniakan anak saleh dan salehah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-18 ini ada suatu keutamaan dalam kitab Qurratun Nasihin, Bapak dan Ibu. Wa fil lailati tsamaniyata asyara, orang-orang yang keluar masjid, orang-orang yang keluar dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-18. Nada malakun, maka malaikat-malaikat di langit itu menyeru, Bapak Ibu. Apa yang dia seru? Innallaha ridha anka wa walidayka. Malaikat menyeru kepada orang-orang yang sholat tarawih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepadamu dan kedua orang tuamu. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu masih semangat sholat tarawihnya? Amin. Alhamdulillah. Dan baru 10 yang kedua ini. Mudah-mudahan terus istiqomah ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul yang diperintahkan oleh pemerintah Kota Batam di malam yang ke-18 ini adalah tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini bukan hanya untuk pasangan yang akan menikah, tapi untuk kita yang sudah lama menikah. Betul atau betul? Maka belum tentu orang yang sudah menikah itu paham tentang makna sakinah, mawaddah. Boleh jadi kita yang sudah tua, boleh jadi yang sudah lama menikah ini tidak tahu makna yang sebenarnya Bapak dan Ibu tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah, tidak bermaksud menggurui. Kami nukilkan dari pendapat para ulama bahwa pernikahan itu adalah untuk litaskunu ilaiha, Bapak dan Ibu. Sering kita maknai dengan sakinah, yaitu kenyamanan dan ketenangan. Orang yang sudah menikah itu biasanya lebih tenang. Betul atau betul Bapak Ibu? Namun apa jadinya ketika sebuah pernikahan dibangun, tetapi yang ada adalah suatu kecekcokan, berantem dan sebagainya. Maka Bapak dan Ibu, halo bro, yang belakang bro, jangan ngobrol sendiri, nanti saya nggak fokus sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, makna sakinah itu bro adalah ketika pasangan suami istri, langsung pakai bahasa Indonesia saja nih. Kalau bahasa kitabnya agak rumit panjang. Ketika suami istri melihat kekurangan pasangannya itu, lalu dia mampu menahan lidahnya untuk tidak mencela. Ini makna sakinah. Saya yakin ketika
Umur rumah tangga ini masih 2 tahun, 3 tahun, ini masih indah-indahnya. Betul Pak Bu? Tapi kalau sudah 5 tahun pertama sudah kita lewati, sudah mulai nampak kekurangan istri, kekurangan suami, ini sudah mulai nampak. Yang dulu mau kebut saja hati-hati ya Pak. Tapi setelah sudah 5 tahun menikah, kadang-kadang buang angin sembarangan. Betul Bu? Kadang-kadang tidak terkontrol lagi. Tapi ketika sakinah itu diterapkan sesuai dengan Al-Quran, ketika bapak ibu melihat kekurangan pasangan itu, ibu mampu tidak mencelanya. Kadang-kadang diungkit, ala bapak kemarin mulai deh Pak. Itu ciri-ciri yang bukan sakinah bapak dan ibu. Ditahan lidah kita untuk tidak mencela pasangan kita, karena kita ini manusia penuh dengan kekurangan. Betul. Kalau mau cari sempurna, cari malaikat. Karena manusia ini penuh dengan kekurangan Pak. Nanti ada pemuda ini yang belum menikah, Pak Ustaz, saya mau cari cewek yang sempurna. Katakan gak ada. Manis-manis di awal, tapi nanti kalau sudah menikah ketahuan semua. Nah ini saya udah mengalami. Jadi Bu, umur pernikahan itu tidak apa nih? Tolak ukur sakinah itu bukan terletak pada uang, tidak terletak pada materi Pak Bu. Tapi ketika suami dan istri itu mampu menahan lidahnya untuk tidak mencela kekurangan pasangan. Setuju sampai sini? Ada keluarga seperti itu? Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Pak Ustaz, apa itu mawaddah? Seringkali didoain. Semoga pasangan antara si A dan si ini dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kata mawaddah tak pernah kita mau kaji di dalam kitab kata para ulama. Apa itu mawaddah Pak Ustaz? Ketika pasangan menemukan kekurangan itu tidak lagi melihat kekurangan, tetapi melihat kelebihan yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Nah, kalau tadi kan melihat kekurangan terus tahan. Kalau mawaddah ini Pak, tidak lagi melihat kekurangan, tetapi melihat kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Jadi Bapak Ibu, ketika melihat istri, gak usah lagi lah lihat kekurangannya, pasti banyak kekurangannya. Tapi di antara kekurangan itu ada kelebihannya. Betul Pak Bu? Sejelek-jeleknya suami pasti ada kelebihannya. Sejelek-jeleknya istri pasti ada kemuliaannya juga. Jadi tolong, antara manusia yang tidak sempurna jangan saling mengungkit-ungkit kesalahan. Lihatlah kelebihannya. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, suaminya dicela di mana-mana. Kadang-kadang ibu-ibu ini Bu, sudah diteliti Bu. Ibu-ibu ini tidak disarankan ngobrol terlalu lama. 1 jam pertama jadi tanya apa kabar. Tapi kalau 1 jam kedua apa yang ditanya Pak? Tentang keluarga. Nanti 1 jam yang selanjutnya, Masya Allah Pak, mulailah aib semua keluarga dibicarakan. Makanya kalau ibu-ibu, saya tidak menyarankan Bu terlalu lama ngobrol antara ibu dan ibu-ibu. Yang pertama apa kabar? Enak ngobrolnya Pak. Nanti lama-kelamaan, oh suami gimana Bu Pak? Mulai deh mancing-mancing. Kalau bapak-bapak ini kan nggak tahu nih yang dibicarakan apa ini. Ini mawaddah Bapak Ibu. Tolong jadikan kekurangan itu merupakan kita cari kelebihannya. Itu mawaddah. Sementara kata rahmah, di dalam para ulama itu mendefinisikan ketika keluarga itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sudah tidak lagi melihat kekurangan, tidak melihat lagi kelebihan, jadikan kekurangan dan kelebihan itu untuk menjadikan hadirnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sakinah dan tenang, mawaddah udah, tapi warahmah belum tentu Pak Bu. Kadang-kadang suami rajin ke masjid, istri kemana-mana. Kebalikannya, istri sudah rajin ke masjid, suaminya kemana-mana. Itu belum warahmah. Ini akan menjadi nanti benaru di dalam rumah tangga. Hati-hati Pak, ya. Nanti istrinya kemana-mana,
suaminya pada nanya, dari mana bu? Sudah mulai mancing-memancing emosi, akhirnya tidak terkontrol lagi, memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini, maka yang pertama adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah istrimu atau pasanganmu dengan yang baik. Kadang-kadang Pak, terus kalian scroll di Facebook itu, Masya Allah banyak kali video-video yang tidak mencerminkan keluarga yang baik. Ada suami menenang istri, istri memaki suami, alhamdulillah min dzalik. Bu, kalau ada suami yang kasar sama ibu, tinggalkan saja bu. Betul atau betul bu? Pak juga Pak, kalau ada istri yang bisa dinasihatin, masih banyak lagi perempuan lagi Pak. Dan ini daripada kelamaan-kelamaan bikin dosa. Dan ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi keluarga itu tolak ukurnya sakinah mawaddah warahmah itu adalah di mana pergaulan mereka, hubungan suami istri itu berjalan dengan baik, tidak ada saling memaki-maki. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah jadikan kurikulum rumah tangga itu untuk mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri mengingatkan suami, suami mengingat istri. Dan ini penting Pak. Jangan sampai saya katakan kemarin ceramah di Tiba Bu, jangan sampai nanti ada keluarga yang bertemu di dunia tapi tidak pernah bertemu lagi di akhirat. Salah satunya adalah ketika seorang suami tidak mau mengingatkan seorang istrinya, atau kebalikannya istri tidak mau mengingatkan suami. Kira-kira ibu, kalau suaminya salah diingatin gak bu? Pak Ustaz nanti nggak mau dimarahin. Sama dengan Pak, kalau istri berbuat salah, tugas bapak lah yang mengingatkan. Kalau ini saling dibiarkan, ada bapak suami juga balik-balik dibiarin sama istrinya. Nah untuk bilang gitu, tak tahu suami mau kemana, mau ke Tanjung Moncang mau ke Nagoya, tak tahu. Balik-balik dibiarin sama istrinya. Ini yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga untuk menciptakan sakinah mawaddah warahmah itu, singkat saja Bapak Ibu, adalah tahu tugas tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kalau suami itu bekerja atau di rumah Bapak Ibu? Di rumah. Ya, image atau harga diri seorang suami itu bekerja Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada suami yang bekerja, kalau mengingatkan kok suruh bekerja. Istri itu, ya sebenarnya ini mengupas bikinnya keluarga, ini lebih luas lagi ya. Kalau istri ini sebenarnya bukan untuk bekerja, sebenarnya Pak, mengelola dari keuangan yang ada, merawat anak, kelola bendahara rumah tangga dengan baik. Tapi kenapa sampai saat ini ada istri bekerja? Mungkin memang kebutuhan. Tapi sebenarnya ibu tidak wajib bekerja, betul Bu? Jadi jangan Pak, tolong jangan paksakan mereka untuk bekerja, karena mereka itu tulang rusuk, kita tulang punggung. Jangan dibalik, kadang-kadang mereka dijadikan tulang punggung. Akhirnya kerja bagi tulang, balik-balik udah capek-capek, sudah disuruh tugas lagi. Dan ini menciptakan keluarga yang tidak harmonis. Jadi sepakat Bapak Ibu hari ini, ayo kita sama-sama menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setuju Bapak Ibu? Tidak ada saling menginjek, ya saling ingatkan dalam ketaatan dan tahu tugas porsinya masing-masing. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Nanti kita implementasinya di dalam rumah tangga masing-masing. Karena ada bahasa yang tidak tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma